Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Harian Channel hari ini, Jumat 17 Oktober 2025, Pekan Biasa yang ke-28, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Ignatius dari Antioquia, seorang uskup sekaligus martir. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Sekali peristiwa, berkerumunlah beribu-ribu orang, sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang tak akan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang tak akan diketahui. Karena itu, apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikkan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh, aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor seharga 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit." Saudara-saudari yang terkasih, Allah menciptakan manusia, memeteraikannya untuk sebuah tugas mulia, yaitu memuji dan memuliakan Allah. Itulah yang dikatakan oleh Santo Paulus, bahwa sejak awal penciptaan kita ke dunia ini, kita ini milik Allah, dan kita mempunyai tugas yang jelas dari Allah. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Itulah yang telah dimeteraikan atau ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus menegaskan bahwa kita harus takut kepada Dia yang mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Maksud Yesus bukanlah supaya kita hidup dalam ketakutan, diawasi dan dinilai terus oleh Allah. Kalau demikian, kita melakukan segala hal yang baik karena terpaksa dan karena kita takut dihukum oleh Allah. Bukan itu maksudnya. Takut akan Allah berarti dalam bersikap dan bertindak kita selalu memperhitungkan dan menghormati kebenaran Allah. Kita tidak seenaknya saja. Kita sadar bahwa hidup kita adalah anugerah Allah, sedangkan cara kita hidup merupakan jalan atau cara kita memuliakan Allah. Orang yang takut akan Allah dengan demikian tidak akan takut menghadapi gejolak dunia ini, tidak akan cemas dan khawatir dengan apa yang akan menimpa di kemudian hari, karena kita begitu berharga di mata Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyampaikan kritiknya terhadap kaum Farisi yang merasa harus tampil sempurna tetapi tidak ada usaha untuk menjadi demikian adanya. Juga ditegaskan bahwa warta gembira merupakan berita kegembiraan bagi semua, terbuka dan universal. Pewarta itu tentu menanggung penderitaan dan risiko. Tetapi pewarta tidak usah takut dan gelisah. Orang bisa menderita badannya, tetapi jangan sampai gagal kehidupan rohaninya. Apakah kita berjuang untuk itu? Lalu bagaimana caranya? Saudara-saudari yang terkasih, orang diingatkan agar tidak menipu diri sendiri dengan gaya dan penampilan yang tidak sesuai dengan adanya. Hal inilah yang kiranya perlu selalu diingat dalam kehidupan iman. Kiranya pengajaran Yesus ini terutama ditujukan untuk para murid. Apakah hikmat ajaran Yesus ini bagi mereka?
Hikmahnya adalah sikap waspada terhadap kemunafikan yang kerap kali mewarnai hidup bersama. Gengsi, kedudukan, dan kenikmatan kerap kali mewarnai hidup bersama sehingga kejujuran mendapat polesan yang aneka warna. Keaslian dan kemurnian hidup para murid mestinya tidak diselubungi oleh pelbagai kepentingan itu. Beranikah kita sebagai murid-murid Yesus zaman ini mengolah dan membudayakan hidup yang asli dan murni itu? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, untuk menjadi murid-Mu aku harus jujur dan terbuka. Tolonglah diriku ya Tuhan Yesus, agar mau mencopot topeng yang selama ini kupakai. Berilah aku keberanian untuk hidup sesuai dengan imanku padamu. Jadikanlah aku hidup apa adanya, asli dan tidak dibuat-buat, namun sungguh-sungguh percaya dan menggantungkan hidup hanya pada dirimu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.